Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiyazal laili hadana fiyazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah dan bapak-bapak yang hadir, yang insya Allah semuanya dicintai, dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam kebaikan dan kebenaran untuk berjalan menuju Allah dan Rasulnya. Namun sebelum itu mari kita buka dengan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zurriyyati wa ashabihi wa ahlal baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pengajian kita tertunda 1 pekan karena kemarin tahun baru. Mungkin kita masih capek. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Kajian kita lanjutkan. Kita sudah masuk pada bab i'tidal. Jadi rukun 13 itu pertama kali niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, yang keenam i'tidal. Jadi i'tidal itu artinya kita berdiri setelah kita ruku. Nah, sewaktu itu kita membacakan kalimah yang berbunyi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang tahu terjemahannya, Pak? Jadi Rabbana lakal hamdu, Tuhanku, bagi engkau lah hamdu. Jadi Tuhanku, bagi engkau lah hamdu, atau bagi engkau lah puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, sebelum dan sesudahnya. Nah, dari cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sebut, hamdu yang kita nyatakan. Dalam hal ini sedikit kita membahas tentang Allah dan Tuhan, biar kita lebih paham lagi. Jadi seketika kita ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, mendengar Allah bagi yang memujinya, atau mendengar Allah bagi hamdu. Nah, itu. Nah, kemudian kita iringi dengan kalimat tadi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi setelah kita mendengar Allah bagi yang memujinya, atau mendengar Allah bagi hamdu, nah kita sebutkanlah bahwa hamdu itu bagian daripada Tuhan, sepenuh langit, sepenuh bumi, sebelum dan sesudahnya. Nah, ini yang dikatakan bahwa hamdu itu meliputi segala sesuatu, sama dengan Allah. Bagaimana ceritanya Pak Bu Fikri? Nah, itu. Jadi balik kita ke cerita dulu. Cerita era yang pertama, ada era la ilaha illallah, ada era la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada era asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, waktu di era la ilaha illallah itu tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, ya pasti Allah itu lah.
tidak ada yang lain. Oleh karena Allah ingin dikenal, maka Allah jadikan makhluk. Cara Allah menjadikan makhluk itu membangkitkan sifatnya hamdu itu. Nah itu. Jadi hamdu yang kita ceritakan Rabbana lakal hamdu tadi, Tuhanku bagi engkau lah hamdu, itu ada sini dapat ceritanya. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah melahirkan sifatnya namanya hamdu. Maka benarlah kalau hamdu ini bagian daripada Allah. Nah, setelah hamdu dijadikan, dizohirkan, dari hamdu inilah nanti muncul 4 pasal. Bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Mukmin inilah segala ruh daripada alam semesta, langit, bumi, danau, laut, termasuk ruh kita juga. Nah, seketika Allah melalui hamdu memanggil semua ruh ini, maka bertanyalah hamdu, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka semua ruh menjawab, benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Maka semua ruh, semua mukmin tadi sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata hamdu itu nanti nama lain adalah Muhammad. Sebenarnya pada waktu itu kalimatnya hamdu, bukan Muhammad. Kenapa diganti Muhammad? Supaya kita mudah memahaminya, supaya kita mudah menjelaskannya. Nah, jadi kenapa hamdu itu sepenuh-penuh langit, sepenuh-penuh bumi, sebelum dan sesudahnya? Itulah cerita wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Pernah dengar itu, Pak? Dia awal, dia akhir, dia zahir, dia yang batin. Itu. Kebanyakan orang mengatakan yang awal itu Allah, yang akhir itu Allah, yang zahir itu Allah, yang batin itu Allah. Bukan. Kalau Allah tidak awal, ya, tidak awal, tetapi mengawali. Allah tidak akhir, tetapi mengakhiri. Allah tidak batin, tapi membatinkan. Allah tidak zahir, tapi menzohirkan. Menzohirkan siapa? Menzohirkan dirinya melalui hamdu tadi. Maka jadilah dia bukan hamdu lagi, tapi alhamdu. Jadi alhamdu itulah bagi Allah. Nah, itulah asal muasal kata alhamdulillah itu tadi. Nah, jadi balik kepada ayat Pak Arif yang dibaca. Coba dibaca, Pak. Al-Baqarah ayat berapa? 142 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqul sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Jawabannya? Artinya orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dalam kurung muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah dalam kurung Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita tidak hati-hati kan membaca ayat itu, kita tidak mengenal pula ayat lain, jelas kita katakan itu orang bodoh itu ya orang lain. Berkata orang bodoh, kenapa sih manusia ini kiblatnya udah berubah? Nah, itu. Jadi setelah itu apa Pak Kecamatan? Berkata orang bodoh, kenapa kiblatnya berubah? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Jadi orang bodoh ini Pak, dia terungkap pada surat itu Pak Charlie, Al-Baqarah ayat 13. Wa iza qila lahum aminu kama
qalu an qalu minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Bisa ditangkap Pak? Orang bodoh di situ siapa tuh Pak? Yang mengatakan adakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh. Jadi itu yang ngomong itu adalah orang kafir Quraisy Pak. Adakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang beriman, sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ya, maksudnya orang bodoh itu Muhammad dan kawan-kawan. Nah itu Muhammad dan kawan-kawan, atau Muhammad dan para sahabat. Jadi orang bodoh yang di surat yang dibaca oleh Pak Arif tadi itu Muhammad ngomong itu Pak. Bagaimana mungkin, kata dia, orang-orang ini kok hadapannya lah berubah gitu, lah berubah hadapannya. Nah itu, maka dijelaskan dia berikutnya, walillahi apa tadi Pak? Masriku. Walillahil masriku wal maghrib. Nah, bagi Allah lah barat dan bagi Allah lah timur. Di ayat lain ada kalimat yang berbunyi, bagi Allah lah langit, bagi Allah lah bumi. Nah itu bercerita tentang orang bodoh tadi Pak. Jadi orang bodoh itu ada di barat, walillah itu yang bagi Allah itu adalah Muhammad tadi. Orang bodoh tadi ada di barat, orang barat ketemu dengan dia tapi dia tidak di barat Pak. Orang bodoh tadi ada di timur, orang timur itu bertemu dengan dia tapi tidak timur. Orang bodoh itu ada di langit, orang langit bertemu dengan dia tapi tidak di langit. Orang bodoh itu ada di bumi, orang bumi bertemu dengan dia tapi dia tidak di bumi. Bukti dia pernah di bumi itulah ada Quran, ada hadis, ada sejarahnya. Lalu siapakah orang bodoh ini sebenarnya? Nah gitu Pak. Ternyata dia adalah nur, dia adalah cahaya daripada Tuhan. Sedangkan kita adalah cahaya orang bodoh tadi. Sebatas ini cerita kita masih rahasia. Kata Pak Weli, Pak Budi ngomong apa? Nah, kita masuk pada masa sederhana Pak ya. Kita masuk masa sederhana. Itu untuk pemanasan coba. Pak Charlie. Aku juga bingung. Aku baca bolak-balik masih. Iya, Pak Charlie rokoknya lah habis. Ngomong apa lah Pak Abu. Aku baca ini bolak-balik masih bingung Pak. Iya. Jadi ceritanya kan kita sudah ngomong tuh Pak. Ruku kan? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sudah kan? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana itu artinya maha suci engkau, ya Allah. Sudah kan? Rabbil azimi itu maha besar engkau. Wa bihamdi itu terpuji engkau. Itu yang ngomong itu kan kita Pak. Sewaktu kita sedang ruku. Nah seketika itulah Allah bertanya balik ke kita. Apa kata Allah? Pak Charlie, Charlie, siapa yang kau sucikan? Engkau ya Allah. Charlie, siapa yang kau besarkan? Engkau ya Allah. Charlie, siapa yang kau pujikan? Engkau ya Allah. Jadi Allah balik bertanya, bisa apa engkau mensucikan aku? Mulai kita terdiam Pak. Kenapa kita diam pertama kali? Kalau Allah itu kita sucikan berarti Allah itu kotor, kita bersih. Gitu. Nah, apa mungkin? Ternyata tidak mungkin. Yang benar itu adalah
Sewaktu kamu sedang ruku, akulah yang membersihkan kamu. Akulah yang mensucikan kamu. Makanya di momen ruku itu sebenarnya tidak apa-apa kita agak lama dikit, Pak. Mau agak lama Allah dan Rasul itu nggosok mental spiritual gitu itu. Nah, itu jangan cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekor kita. Biarkan dia tuh puas membersihkan kita tuh. Nah, tapi kalau sakit pinggang jangan dipasangkan, Pak Arif. Sekalian terapi kalau pinggang enak lama-lama. Iya. Nah, jadi kita kalau ada orang lama ruku, Pak, nah, itu dia minta dibersihkan secara sempurna. Jangan perlu kita marahin. Tapi kalau kita sakit pinggang, jangan dipaksakan. Misalnya imam belum tegak, kita sakit pinggang, Pak, boleh kita tegak, Pak. Kenapa boleh kita tegak? Karena kita tidak siap menghadapi kenyataan itu. Karena fisik. Bukan mendahului imam. Karena mendahului imam itu kan tidak boleh juga, Pak. Tapi dalam situasi darurat itu boleh. Nah, itu. Tapi intinya, pada waktu kita sedang ruku itulah Allah mensucikan kita. Allah membesarkan mental dan spiritual kita. Sekaligus Allah memuji kita. Ini yang kadang-kadang tidak ditangkap oleh orang banyak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Seketika Allah mensucikan kita, maka bersihlah kotoran jiwa kita. Seketika Allah besarkan mental kita, maka kita penyabar. Seketika Allah memuji kita, tak satu pun malaikat langit dan bumi yang tidak kenal siapa kita. Jadi kita ini terkenal, Pak. Dipuji oleh Allah dan Rasul. Tidak penting lagi bagi kita pujian manusia. Makanya di sekolah rumusnya kenapa Pak Abu, ya ngapa? Pak Abu tuh bodoh. Oh iya memang tidak apa-apa. Pak Abu tuh sesat. Oh iya memang sesat. Pak Abu tuh tidak ada apa-apa. Iya memang tidak apa-apa. Kenapa kita siap menerima kenyataan itu? Karena yang memuji kita ini bukan lagi manusia. Sudah Allah. Sudah Rasul yang memuji kita. Kapan? Sewaktu kita sedang ruku. Nah, persoalan mereka mengatakan kita bodoh itu ya wajar aja. Memang kita bodoh kan. Kalau kita lah pintar, mungkin kita belajar lagi kan. Nah, seketika mereka mengatakan kita sesat itu memang sesat. Kalau kita tidak sesat, tidak mungkin kita ngomong ihdinas siratal mustaqim. Sementara yang ngomong kita sesat juga masih baca itu juga sebenarnya. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang sesat karena kita masih baca itu juga. Nah, jadi orang mengatakan kita tidak apa-apanya, memang tidak ada apa-apanya kita. Artinya di alam semesta ini yang ada cuma Allah, kita tidak ada. Kalau kita telusuri kajian kemarin itu kan, seketika kita bersuara, berkata, berbuat tanpa tubuh kan tidak bisa. Tubuh yang menjadikan bukan kita tapi Allah. Di poin ini kita tidak ada. Seketika kita mendengar, melihat, merasa, berpikir, kita kira kita juga rupanya roh Allah. Di poin ini kita tidak ada. Kapan kita ada? Seketika Allah katakan ada, maka adalah kita. Tapi itu dia mengatakan. Nah, itu. Nah, jadi setelah kita ruku disucikan, dibesarkan, dipujikan, baru kita sami Allahu liman hamidah. Nah, yang ngomong sami Allahu liman hamidah itu kita mendengar Allah bagi yang memujinya. Mendengar Allah bagi yang memujinya itu artinya mendengar Allah bagi mereka yang punya sifat Muhammad. Jadi kita harus punya sifat Muhammad itu, Pak. Kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Karena kalau kita tidak sidik, amanah, tabligh, fatonah, Allah tidak mau dengar kita, Pak. Itu maksudnya, Pak. Nah, itu sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah akan si hamid, atau akan orang yang bersifat dengan sifat yang 4. Kalau tidak bersifat yang 4, kita tidak dengar Allah omongan kita. Makanya menjadi seorang muslim itu syarat pokoknya adalah dia bersifat yang sifatnya Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Apa? Siapa yang benar? Bukan kita, Allah dan Rasul. Kalau kita ini dibenarkan, kalau kita mau. Makanya salah satu sifat yang harus kita pakai adalah ketika kita keliru, salah, ada yang negur kita, jangan marah. Ada yang memperbaiki kita, jangan marah. Sejatinya yang memperbaiki kita, yang menegur kita, yang mengarahkan kita, itu adalah Allah melalui mereka. Biar kita dapat sifat sidik, Pak. Pernah Pak Charlie ditegur kawan marah? Ada juga ya, sekali dua kali. Nah, kenapa Pak Charlie sempat marah? Karena Pak Charlie waktu itu lupa.
Luputnya apa? Lupa kalau Allah itu tidak akan mungkin datang ke rumah ini. Nasihati Pak Jali tidak mungkin. Pasti dia melalui istri, anak, teman, karyawan dan seterusnya. Itu syirik. Sudah itu amanah. Amanah itu artinya Pak Jali itu kepercayaan Allah. Jadi suara, kata, perbuatan Pak Jali harus mencerminkan keberadaan Allah. Tidak boleh ngomong yang aneh-aneh, berlaku yang aneh-aneh. Harus mencerminkan keberadaan Allah. Karena Allah itu percaya dengan Pak Jali. Buktinya seketika Allah memberikan Pak Arif pempek, Pak Wil pempek, bukan Allah yang ngantar, melalui Pak Charlie kan, dengan ibu. Berarti Pak Charlie adalah kepercayaan Allah. Nah, sudah itu tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Tidak ada yang Pak Charlie sampaikan kecuali suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Dalam bahasa lainnya, suara, kata, perbuatan kita harus Allah dan Rasul restui. Kalau dari restui jangan sampaikan. Nah, kalau fatonah itu datang sendiri, Pak. Kalau sidik sudah kita dapat atau sudah kita amalkan, amanah sudah kita amalkan, tabligh sudah kita amalkan, fatonah tidak datang sendiri. Cerdik dan bijaksana itu, Pak, kecerdasan, kepiawaian. Orang melihat, wah, Pak Wil tuh kalau ceramah luar biasa, jangkauannya jauh, pendalamannya sangat dalam. Dan jarang kan ditengok ustadz yang seperti itu. Ya kalau Pak Wil tahu sejarah itu, dia akan senyum-senyum saja, akan biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tahu bahwa kecerdasan yang terjadi saat itu bukanlah kecerdasan dia, kecerdasan Allah dan Rasul. Maka tidak ada kebanggaan di kita. Makanya kita nonton ceramah kita tuh Pak jadi kaget. Wih, wah, itu. Jadi bapak-bapak jangan kira Pak Bu sering dengar ceramah sendiri. Putar ceramah ditonton, ulang lagi. Kadang-kadang rasa sudah ada kita ngomong ini kok keluar ini. Nah, itu menandakan bahwa kita memang suara, kata, perbuatan Allah yang muncul dalam diri kita. Makanya di situ tidak ada kesombongan, keangkuhan. Makanya kalau ada orang mungkin level di bawah kita maklumi. Di atas kita ini kan kita hormati dan kayak itu. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh merasa lebih tahu dari orang. Walaupun kita tahu, Pak, kita tidak boleh merasa lebih tahu dari orang. Walaupun kita memang banyak tahu ketimbang orang itu. Kenapa? Karena itu nanti kita terjebak di sifat ketuhanan. Nah, itu. Nah, jadi sudah jelas itu Pak ya. Yang membersihkan kita, yang membesarkan kita, yang memuji kita adalah Allah. Nah, itu. Bukan kita yang memuji Allah, bukan kita yang mensucikan Allah, bukan kita yang membesarkan Allah, tidak mungkin itu. Maka kita menyatakan sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah bagi si hamid. Si hamid itu adalah orang yang bersifat kuat. Jadi suara kita, kata kita, semua kehendak kita itu diopeni oleh Dia. Gitu. Sebenarnya Allah pasti Maha mendengar. Tapi yang diiyakan oleh Allah itu adalah orang yang bersifat. Nah, baru disebut Rabbana lakal hamdu. Rabbana, bagi engkau itu hamdu. Mil'u samawati mil'ul ardi masyidan syambad. Artinya, ya Allah, si hamdu itu adalah bagian pada engkau. Penguasa langit, penguasa bumi, barat dan timur. Itu sebuah pengakuan dari Pak. Nah, itulah tadi itu ada ayat yang Pak Arif baca tadi itu. Walillahi masyriq wal maghrib. Bagi Allah itu ada di barat. Orang barat ketemu dengan Dia, tetapi Dia tidak di barat. Saking hebatnya beliau. Bagi Allah itu ada di timur. Orang timur bertemu dengan Dia, sebenarnya Dia tidak di timur. Bagi Allah itu ada di langit. Orang langit bertemu dengan Dia, sebenarnya Dia tidak di langit. Bagi Allah itu ada di bumi. Orang bumi ketemu dengan Dia, ada Quran, ada hadis, ada sejarah Dia, sebenarnya Dia tidak di bumi. Lalu siapakah Dia itu sebenarnya? Dia adalah cahaya Allah. Dia adalah nur Allah. Itulah keajaiban yang di depan mata kita yang tidak ditangkap oleh orang banyak. Itu Pak ceritanya Pak. Oke. Kita masuk ke ruku. Sujud. Sujud. Ini kebanyakan makan pempek. Nah, waktu sujud baca apa Pak? Subhana. Itu dengan ruku hanya berbeda satu kata Pak.
Subhana sama. Robial a'la di ruku, di sujud. Kalau di ruku Azim. azim. Nah, jadi seketika kita sujud Pak, kita disucikan oleh Allah. Nah, kita dipujikan oleh Allah. Nah, di tengah-tengah itu kita ditinggikan oleh Allah. Lebih tinggi daripada bumi yang 7, lebih tinggi pada langit yang 7 sampai ke aras. Sehingga kita dekat dengan Tuhan. Makanya ada kalimat wasjud waktari. Kamu sujud, kamu dekat. Pernah dengar kalimat itu? Nah. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita harus merendahkan diri. Bukan sekedar merendahkan, meniadakan diri. Makanya kata orang tasawuf, selama kamu menyatakan dirimu itu ada, selama itu Tuhan tidak ada. Hilang. Kalau kamu ingin Allah itu nyata dan ada, maka tiadakan dirimu. Dengan bentuk bersujud. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah dan Rasul. Caranya, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah dan Rasul. Caranya, merendahkan diri dan hati kepada yang datang dari Allah dan Rasul. Alam dada setiap insan. Tidak boleh kita sama. Kamu harus merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasul. Merendahkan hati di hadapan Allah dan Rasul. Caranya bagaimana? Kan jarang kita diberikan solusi. Bagaimana caranya? Caranya merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan setiap orang yang datang daripada Allah. Dia adalah daripada setiap insan. Artinya terhadap sesama kita, rendahkan diri, rendahkan hati. Jangan sombong. Kalau kita sudah mulai sombong terhadap sesama insan, kamu tidak boleh nikah dengan apa tadi? Nah, itu sudah sombong pada sesama insan. Jadi kebanyakan itu Pak, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah dan Rasul, itu tidak bisa dibayangkan Pak, tidak bisa dijelaskan itu. Maka alhamdulillah kita diberi petunjuk cara kita merendahkan diri di hadapan Allah dan Rasul. Caranya adalah merendahkan diri di hadapan orang yang datang dari Allah dan Rasul, yaitu setiap ruh yang ada di dalam manusia. Artinya kita merendahkan diri kepada sesama kita. Begitu juga Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Emangnya Tuhan itu inang? Tidak. Ternyata cara memuliakan Tuhan adalah muliakanlah ia yang datang kepada Tuhan. Ada pada setiap insan. Itulah para ruh. Sudah Pak? Itu apa tadi? Itu sujud. Sudah itu Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Jadi Rukus 13 kita tuntaskan malam ini. Apa bacaan kita Pak? Rabbil firli wa'habni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 bacaan Pak ya. Ada 8 bacaan seketika kita duduk di antara dua sujud. Ya Pak ya. Nah, inilah yang pernah saya ceritakan dulu. Wahai sahabat-sahabatku, kamu ingin masuk surga? Ingin ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Oke. Kalau memang kamu nak masuk surga, berapa pintu surga? 8 ya Rasulullah. Betul, betul. Kamu cari sekarang. Sekarang ya Rasulullah? Iya, cari sekarang. Di dunia ya Rasulullah? Iya, dicari sekarang. Sudah, mereka pergi meninggalkan Nabi. Di luar mereka rapat. Jamaah caranya. Setahu kita surga itu di akhirat. Nabi cari, Nabi suruh cari sekarang. Lama-lama rapat, udahlah dah selesai nih. Kita balik ke Nabi, kita nyerah. Baik, balik ke Nabi. Ya Rasulullah, kami nyerah. Tidak bertemu kami pintu surga, surganya di akhirat. Tapi pintunya ada di sini, cak mana itu? Betul nyerah? Betul ya Rasulullah. Oke, saya tunjukkan. Kamu sholat? Sholat ya Rasulullah. Pernah kamu duduk di antara dua sujud? Pernah ya Rasulullah. Apa bacaannya? Baru bacanya. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Berapa jumlahnya? 8. Itulah pintu surga. Kamu ketahui itu, kamu pahami itu, dan kamu amalkan itu, kamu pasti masuk kepada 8 pintu surga dan kepada surga yang 8. Nah, mulai diambil satu-satu. Rabbirfirli. Ya Allah, ampunkanlah aku.
Kata Allah, apa tadi? Ya Allah, ampunkan aku. Oke, aku ampuni kamu. Tapi kamu tahu tak konsekuensi kamu mengatakan itu? Belum tahu ya Allah. Nah, oke ya. Kalau kamu minta ampun ke saya, berarti kamu berdosa. Kamu akui? Saya akui ya Allah. Berdosa? Diakui? Diakui ya Allah. Oke. Kalau kamu berdosa, uruslah dosa kamu baik. Jangan kamu ngurus dosa orang lain. Ingat itu. Supaya kamu kuampuni. Ini kamu tidak, dosa kamu banyak, kamu urus dosa orang tuh. Tuh. Yang kedua, kalau kamu berdosa, ingat, usahakan jangan lagi baik dosa. Kalau baik dosa, dosa yang lain pula. Jangan itu juga. Yang ketiga, belajarlah untuk tidak berdosa. Kenapa ada kalimat belajar? Karena tidak berdosa itu tidak mudah. Ya Pak ya, tidak salah tidak mudah Pak, berat. Tapi kata Allah, belajarlah untuk tidak berdosa. Setuju? Setuju. Oke. Aku ampunkan dosa. Satu Pak ya. Yang kedua, warhamni. Kasihanilah aku. Sayangilah aku, cintailah aku. Siap kata Allah. Kalau kamu minta disayangi, ya, kalau kamu tidak disayangi, siap kata Allah. Tapi apakah kamu tahu bagaimana caraku menyayangi kamu? Konsekuensinya bagi kamu bagaimana caranya? Caranya adalah kamu cintai orang, sayangi orang, kasih orang di bumi. Makanya aku cintai kamu, aku sayangi kamu, kasih kamu. Artinya kamu tidak boleh benci ke orang. Itu Pak. Jadi kita cinta kasih sayang kepada orang, baru kita dicinta kasih sayang oleh Allah. Kalau tidak itu tidak. Makanya di sini dalam bab ini kita tidak boleh benci ke orang. Apa alasan kita benci ke orang? Aku benci ke dia itu Pak Abu itu sombong. Satu. Aku benci ke dia itu Pak Abu itu sok. Aku benci ke dia itu Pak Abu dia itu zolim. Apa hak kita benci? Memangnya benci kita akan merubah dia? Tidak ada perubahan kecuali merusak hati kan. Makanya tidak usah membenci dia. Boleh jadi apa yang dia lakukan itu adalah processing aku memperbaiki pribadi dia. Processing aku sedang menggodok kepribadian dia. Dan itu urusan aku dengan dia, bukan urusan kamu. Urusan kamu jangan mengotori dirimu, jangan membenci orang. Berkasih sayanglah kamu sesama kamu dan kepada orang lain. Tidak ada kebencian. Tapi kalau kamu merasa penting terhadap persoalan mereka, kemaksiatan mereka, kan ada jurus 3. Watawasaw bil haq. Tausiahi dengan kebenaran. Watawasaw bil sabri. Tausiahi dengan kesabaran. Yang terakhir, watawasaw bil marhamah. Tausiahi dengan kasih sayang. Tidak ada benci-bencian. Dan memang tidak ada kebencian kita terhadap mereka yang bermaksiat. Itu urusan Allah dengan dia, bukan urusan kita. Nah itu. Nah, kalau paham itu, barulah kamu aku cintai, aku kasih, aku sayangi. Jadi lah 2 pintu surga itu. Kalau kita amalkan ada pintu surga. Yang ketiga, wajib murni, cukupkan aku. Cukupkan aku. Nah, Allah tanya balik, kamu tahu bagaimana cara aku mencukupkan kamu? Belum tahu ya Allah. Sederhana ke Allah, merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi bagi kita yang belum ada, ngomong kita belum ada motor, belum ada rumah, belum ada apa-apa, semuanya ngontrak, minjam kalau, ya merasa cukuplah dengan apa yang ada. Nanti Allah akan meningkatkan kapasitas kualitas itu. Jangan dipaksakan diri. Apalagi kita yang cukup Pak. Nah itu. Akibat kita memaksakan diri, kita susah sendiri. Kawan nak punya motor, kita tak punya motor pula. Kawan punya mobil, kita tak punya mobil pula. Kawan ngambil rumah, kita nak ngambil rumah. Padahal kita belum siap. Kita belum mampu. Maka merasa cukuplah dengan apa yang ada. Istilah agamanya qanaah. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan syukurilah apa yang ada itu. Ah itu tuh. Nah, berapa Pak? 3. Nah, jadilah 3 pintu surga kita dapat ini. Satu warfa'ni. Angkatlah derajatku. Siap kata Allah, aku angkat derajat kamu. Tapi apakah kamu tahu bagaimana cara aku angkat derajat? Belum tahu ya Allah. Nah, berimanlah kamu dan berilmulah.
Kalau kamu beriman dan berilmu, nanti aku angkat derajat kamu. Nah, beriman ini kan tidak mudah, Pak. Mempercayai sesuatu yang gaib. Bagaimana caranya? Tidak mudah. Ada ilmunya, ada usahanya. Maka berusahalah kita untuk mendapatkan ilmunya. Berusahalah kita untuk mencapai pengetahuannya. Ternyata yang gaib itu tampak pada yang zahir. Kalau seorang tuanya, yang lahir itu menunjukkan yang batin. Maka tidak perlu kita banyak bertanya ke dalam. Cukup dari luarnya kita tahu. Tidak perlu kita masuk ke rumah orang. Dari luar rumah itu kita lihat, tahu. Maka kita mengukur orang itu sederhana, Pak. Dengarkan suaranya, dengarkan katanya, tengok perbuatannya. Tidak tahu kita kelas sekian. Nah, itu. Tidak perlu kita tanyakan. Nah, itu tadi. Nah, jadi untuk kita meyakini atau mengimani atau beriman tadi, memang kita harus banyak belajar. Mulai dari membaca kitab Quran, kitab hadis, berdiskusi seperti malam ini, dan terus mendalami. Nah, termasuklah bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasul. Tidak ada kejelasan. Bisa percaya kepada Allah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara. Bisa percaya? Tidak bisa. Ke Rasul sama baik. Ke Nabi, Nabi lah kubur. Rupanya dalam Al-Quran ada bunyi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirun bi. Berimanlah kamu kepada apa yang kuturunkan ada di kamu. Janganlah kamu jalan pertama kali mengkafiri atau mengingkari dia. Artinya dengarkan suara hati nurani, suara ruh. Karena suara ruh itu adalah suara Allah Rasul. Kata ruh itu adalah kata Allah Rasul. Makanya ruh itu perlu dibersihkan. Jangan dikontaminasikan. Jangan ada unsur kebencian, iri dengki. Kalau ada kebencian, iri dengki, maka tidak tahu lagi itu baca itu. Nah, itu. Makanya ruh itulah tempat nyata suara Allah, tempat nyata suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Nah, berimanlah kepada dia itu. Kalau kata dia jangan, ya jangan. Kalau kata dia laksanakan, laksanakan. Supaya kita tahu suara itu kita dengarkan, kita rasakan, maka bersihkan hati. Jangan ada benci, iri dengki dengan sholat. Gitu, Pak. Itu ilmunya. Kemudian beriman kan, dan berilmu. Nah, berilmu itu tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita ngomong ilmu itu apa? Bahkan lebih dalam lagi, ilmu itu siapa? Nah, itu. Ternyata ilmu itu, Pak, itu nama kita, Pak. Pertama kali nama kita ini Nur. Sewaktu kita lahir daripada Muhammad, nama kita Nur. Seketika kita melihat Allah yang nyata Muhammad, nama kita Mukmin. Seketika kita dihembuskan, ditiupkan ke tubuh, nama kita Roh. Seketika kita terpari di hati, nama kita Insan. Seketika kita menampung masalah, nama kita Akal. Seketika kita mencari solusi, nama kita Fikir. Seketika kita menyembah, nama kita Hayal. Seketika kita merangkum, nama kita Paham. Seketika kita bereksekusi, nama kita Ilmu atau Alim. Artinya ilmu itulah nama kita. Makanya ilmu itu sudah pengetahuan yang belum. Ilmu itu sudah ada di kita. Karena kita itulah ilmu. Pengetahuan yang belum. Makanya kita belajar. Belajar itu apa, Pak Abu? Belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun lupa. Rupanya kita ini pernah berjalan dari Allah. Ya kan? Innalillah itu tuh. Masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati kita lahir. Sepanjang perjalanan kita itu banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita rasakan. Kita lupa. Supaya kita teringat, kita ulangi lagi. Mempelajarinya mulai kitab Quran, kitab hadis, buku-buku, dan mendengarkan cerita orang lain. Nanti kita terinspirasi. Nah, itu. Oh iya. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat wa'iz, dan ingatlah. Kenapa ada kalimat itu? Karena kita ingat, tapi kita lupa. Nah, itu, Pak. Makanya kenapa ada istilah inspirasi. Oh, itu Monas itu Bung Karno itu. Inspirasinya Bung Karno itu. Bagaimana Bung Karno bisa membentuk Monas setinggi itu? Karena Bung Karno pernah lihat Monas.
Di mana? Kita tidak tahu, tapi dia pernah melihat itu. Makanya pada saat itu gambar itu ditampilkan oleh Bung Karno di kota Jakarta, di pusat. Jadi apapun karya-karya kita ini Pak, tadinya sudah kita lihat, sudah kita dengar, cuma kita lupa di mana. Maka timbul kembali ingatan itu, maka kita buat. Nah, itu sebabnya kenapa dalam kehidupan sehari-hari, hari ini Pak Charlie mimpi, Pak Wel bermimpi, Pak Arif bermimpi, lupa mimpi itu. 3 tahun kemudian teringat. Seketika pada alam nyata, wih, saya pernah mimpi kayak ini. Pernah mimpi kayak ini. Nah, benar ini posisi. Artinya kejadiannya akan datang saja. Allah perlihatkan kita. Apalagi kejadian sudah kita lewati. Apalagi kejadian sudah kita tinggalkan. Mengulangi apa yang kita tinggalkan itu yang disebut dengan belajar. Gitu. Oke, Pak Arif. Nah, nanti kita dalami dalam pertanyaan. Apa lagi? Warzukni. Berilah aku rezeki. Nah, kalau Raja Salman ngomong cak ini, saya nanya rezeki itu diartikan uang, emas, perak, harta benda, kekayaan kerajaan. Nyambung enggak? Iya. Saya nyambung. Lalu apa rezeki ini? Cuman kita yang miskin kalau mengatakan rezeki itu duit, Pak. Maaf ya. Kita yang buntu lah. Tapi kalau Allah mengatakan bukan itu rezeki. Rezeki itulah kebahagiaan hatimu, kebahagiaan jiwamu, kebahagiaan dirimu. Itulah rezeki. Kamu nak kayu nak tidak, kalau kamu bahagia, kamu lah dapat rezeki lah itu. Daripada kamu duit kamu banyak, harta kamu banyak, jabatan kamu tinggi, kamu tidak bahagia. Kamu disuguhkan makan udang susah tangan, ayam balung susah tangan, makanan enak, tidak ada bahagia, tidak enak. Di rumah gedung terbuat dari emas, tidak bahagia, tidak enak. Tapi tidur di gubuk, makan sambalado, ikan teri, pucuk upi, makan lahap, begingir hingga tidak berbaju pula. Itu mencangkul lagi, kamu bahagia. Itulah kekayaan. Ternyata mencari kekayaan itu tidak sulit, Pak. Lebih sulit mencari harta benda daripada kekayaan. Nah, mulai berbeda. Apa beda kekayaan dengan harta benda, Pak Abu? Nah, itu. Kekayaan itu adalah kebahagiaan. Harta benda ya harta benda. Bisakah kita bahagia tanpa harta? Bisa. Tapi alangkah baiknya bahagia dengan harta. Nah, itu. Ini kadang-kadang orang miskin ini dia berdalih, percuma apa kamu berharta tapi tidak bahagia. Sebenarnya lembaklah kita bahagia gitu. Jangan pula harta dibuang itu aja, Pak. Jadi warzuk liternya berilah aku kebahagiaan. Nah, itu wahdini, tunjuki aku. Nah, sama dengan cerita tadi, Pak. Kalau sudah ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku yang lurus, wahdini, tunjuki aku ya Allah, sama maknanya. Tolong nanti kalau dikasih tahu orang, diarahkan orang, ditunjukkan orang, jangan marah. Ini tidak mentang-mentang kita bos, kita suami, diarahkan oleh istri, ngamuk-ngamuk lagi tuh. Kau tahu apa, Tino? Nah, mulai macam-macam itu. Nah, itu. Kalau ada orang ceramah, dengarkan. Walaupun ceramah tidak masuk dalam pemikiran kita, dengarkan baik. Nah, itu. Makanya kita mendengar itu penting. Dengarkan suara kata orang. Dengarkan. Hargailah pendapat orang yang sedang berbicara di atas mimbar itu. Walaupun tidak cocok kayak gitu. Rumah itu dengarkan. Nah, itu. Kita. Ya Pak jadi. Ya dengan baik. Apa dia ngomong? Ada cak itu. Tidak boleh. Kita dengarkan aja. Bini ngoceh dengerin Pak. Hah? Bini ngoceh dengerin. Ya dengarkan aja. Tinggalkan lagi. Dengarkan aja. Karena tidak perlu ada gunanya kita bantah. Karena orang ngoceh itu, Pak, orang ngoceh itu, Pak, sama dengan orang menyerang. Biasanya kalau orang menyerang kita ngelak, Pak, atau kita menangkis. Jangan kita serang dulu, sama-sama kena, Pak, sama-sama rugi. Nah, itu. Jadi apa tadi? Tunjuki aku. Tunjukilah aku. Harus konsisten. Kebanyakan kita minta petunjuk, dikasih tunjuk marah kita, nah. Iya, sombong. Nah, marah kita. Oh, kehendak kita Allah turun ke bumi ini, nunjuk-nunjuk itu, tidak ada banyak kerja lain. Tahu laku. Gitu, Pak ya. Kemudian wa'af ini,
ini. Sehatkanlah aku. Sehatkan. Nah, kesehatan yang pertama kali harus kita ketahui adalah kesehatan jiwa, kesehatan rohani, kesehatan hati. Kalau hati itu sehat Pak, fisik sehat Pak. Makanya kita dilarang membenci orang, iri, dengki, bahkan dendam. Jangan Pak. Maafkanlah semua kesalahan orang. Maafkan. Bagaimana cara memaafkannya? Tidak mesti aku maafkan kamu, tidak mesti begitu. Kita memaklumi keadaan orang lain, itu sama dengan kita memaafkan orang. Bukan berarti Pak Abu ada orang yang tidak suka dengan saya Pak, ada Pak. Di gang saya itu, kalau saya sholat di sini dia pindah. Kalau dia sholat saya dekat dia pindah. Kalau dulu saya ngimam dia balik. Setelah saya pelajari, pola pikir dia mengatakan satu tidak bagus. Dia konsisten dengan gaya dia. Dia paling tidak suka dengan orang berkhianat, orang berbohong. Dan menurutnya saya itu berkhianat, pembohong. Beliau. Kasusnya bagaimana? Nah, waktu itu ada di gang itu orang meninggal hari Jumat. Nah, sedangkan ini kalau bisa disolatkan setelah orang Jumat setelah sholat Jumat kan disolatkan tuh. Nah, jadi ngomonglah kita dengan tukang gali kuburan. Berapa harganya? 300. Tapi kan hari Jumat Pak Abu kita tambah person. Kalau tambah 100. Saya katakan oke, siap. Nanti kalau yang punya rumah siap, saya suruh mereka tuh ngasih duit ke Bapak. Kalau saya kelak dapat pindah saya. Baru ngomong dengan tuan rumah sudah setuju, datang beliau itu. Beliau mana? Beliau ketua RT. Beliau Pak Imam, wah ngoceh-ngoceh menunjukkan sikap yang tidak bagus. Aku yang menentukan itu, tidak pernah begitu, tarik begini-gini. Sebentar, sini. Tahu nggak cerita itu? Ceritanya begini. Bukan ini dinaikkan, tetapi tukang gali itu diminta lebih ke 100. Kalau setuju, oke, tidak setuju tidak apa-apa juga, tetap digalinya. Nah, kalau setuju antarkan sendiri. Ada Pak lah dengan orang tadi, entah cak mana caranya dia mendengarnya, tiba-tiba Pak Abu masih juga tidak ngambil 100. Ah, itu asalnya. Nah, dia tidak suka dengan orang tipe itu. Padahal kita tidak begitu. Maka tenggelamlah dia dalam kebodohan dia. Di dalam ketidaktelitian dia. Karena sikapnya tadi. Jadi tidak semua yang bagus itu bagus kalau tidak teliti. Oke lah kita tidak suka melihat orang bohong. Tidak suka melihat orang berkhianat. Tapi ada sikap kita yang bagus untuk menghadapi orang. Jangan seperti itu juga. Lagian pula itu bukan pengkhianatan, bukan penipuan. Kan orang itu minta 100. Kalau setuju ahli rumah, kami tambah person. Kata saya jadi. Kalau orang rumah setuju, saya suruh orang rumah itu lah ngantek ya Bapak. Jangan saya, kalau saya dapat fitnahnya. Belum selesai dapat fitnahnya. Sampai gini. Nak marah gitu. Dosa, maafkan baik. Cara memaafkannya macam mana? Ketika kita dekat dengan dia lari. Kita tegur dia diam. Besok dah usah ditegur lagi. Dan besok dah usah didekati lagi. Kenapa? Kita ni mahal. Siapa yang mengatakan mahal? Allah menghargai kita. Allah menghargai kita. Sementara orang tidak menghargai kita. Ya ngapain kita nyosor-nyosor situ sudah. Bukan dendam Pak. Kalau Bapak negur orang sekali tidak diaminkan, 2 kali tidak diaminkan, ketiga, sudah, tidak usah ditegur lagi Pak. Kalau Bapak ngancakkan muka manis, mereka buang muka, besok ya. Kalau Bapak dekati mereka pergi sekali 2 kali, besok tidak usah lagi dekat dengan dia Pak. Kenapa? Itulah kebodohan. Sedangkan Allah mengagungkan kita, memuliakan kita, ngapain dia? Tetapi tetaplah maafkan dia. Supaya apa? Bersih hati kita. Kalau bersih hati kita Pak, tidak ada rasa sakit. Ini kalau sakit di hati Pak, sakit ke fisik akan pengaruh. Makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit, maka penyakit itu kan bertambah-tambah. Di mana tambahnya? Di fisik. Nah, itulah gunanya kenapa kita sholat harus di tempat yang Allah tentukan, di bawahnya air mengalir. Kalau di muka bumi ini kan Ka'bah, di bawahnya kan ada Zamzam. Makanya ingatan kita, rasa kita berada di sekitar itu. Supaya apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtil anhar. Itu Al-A'raf ayat 43. Di tempat yang mengalir air, di bawahnya di situ ku cabut pikiran mereka. Cabut pikiran.
pembenci, pendengki, pendiri cabut. Kalau tidak di situ ingatan kita, rasa kita, serang kita, tidak. Makanya dalam surat Al-Anfal 35, wa makana sholatam indal bait muttaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka yang tidak di Baitullah atau di sekitar Baitullah itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Bersiul-siul itu suaranya bagus, kata-katanya bagus. Apa? Al-Araf 43 ayat itu surat 7. Ini direkam. Hah? Sudah. Ada rekaman. Itu Pak. Coba dibaca Pak. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke dalam kurung surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. jadi surga itu adalah kebahagiaan. Nah, ditunjukkan oleh Allah melalui para rasul dan nabi dan para ustadz. Termasuk Pak Abu juga ngasih tahu itu. Nah, itu. Nah, itu surat 8 ayat 35. Al-Anfal. Nah, di situ diceritakan juga Pak. Sambungan dari cerita tadi kan, orang yang sholat tidak di Baitullah tadi, ada dicabut sakit hatinya Pak. Nah, bahkan sholat mereka itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. 35. Nah, Bukan ayat surat 8. 8. Hmm. Nah, coba lihat di situ. Itu bawa ya? Iya, Nah, baca Pak. sama ayatnya. Iya, baca Arabnya dan terjemah. Enggak ya. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah wa dhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Nah, terjemahnya Pak. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Nah, jadi sholat di sekitar, bukan di Baitullah Pak. Di sekitar itu artinya tidak di Baitullah Pak. Itu sama dengan bersiul-siul baik. Di sekitar. Suara bagus, kata bagus, makrat bagus, irama bagus. Orang nangis kalau dengar gitu baca. Dan bertepuk tangan ceko Pak. Ujungnya apa Pak? Fazuku azaba ada. Fazuku azaba. Zuqul azaba bima kuntum takfurun. Nah, azab apa? Azab penyakit hati Pak. Kenapa? Penyakit hati tidak dicabut. Jadi kan banyak penyakit hati itu, lah penuh merembet ke tubuh, akhirnya sakit lagi tuh. Nah, pas sakit itu apa itu jadi? Makan dah enak, tidur dah enak, segala dah enak, sakit. Ah itu. Bima kuntum. Takfurun. Ah, karena kamu kafir. Udahlah sholat diazab, udahlah sholat dikafir-kafirkan pula. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan prosedur. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, bainal kufar wal mu'min tarakus sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia mantap sholat di situ, mukminlah namanya. Kalau dia tinggalkan Allah dan Rasul di situ, maka kafirlah namanya. Jadi cerita kafir kita ini bukan merek di luar, tapi kafir pada diri kita masing-masing. Gitu Pak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir Wafani. wafa'ani. Nah, jadi harus dibedakan Robbir Fili dengan wafa'ani itu bedakan Pak. Kalau Robbir Fili itu agak berat dosa gitu Pak. Ya, kalau DL misalnya kan. Sayangnya aku. Ya. Jadi Robbir Fili itu ampunkan aku Pak. Kalau ampunkan aku tuh dosanya agak besar, agak berat. Kasihani aku ya. Nah, kalau wafu'an itu maafkan aku. Artinya, ya maafkan aku. Beda, ampunkan dengan maafkan beda, Pak. Kalau ampunkan itu dosanya agak berat, kalau maafkan itu dosanya ringan. Ya mungkin hilaf lah, silap ngomong gitu kan. Nah, gitu. Sudah, Pak? Nah,
itu bacaan seketika duduk di atas dua sujud kan? Ya. Kalau sujud kan sama kan? Satu at-tahiyat. Membaca tahiyat Pak ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ada? Ada. At-tahiyat itu artinya penghormatan Pak. Terus Mubarak. berkah, terus Sholawat. kesejahteraan, terus Thayyibah. kebaikan. Lillah. Nyambung enggak kira-kira tuh? Kita ngasihkan yang empat macam itu kepada Allah. Nyambung enggak? Enggak. Enggak nyambung kan? Ya. Nah, ulang lagi Pak. Pertama apa Pak? Tahiyatul Penghormatan. Dua, mubarakatul. berkah. Tiga, Sholawatul kesejahteraan, thayyibah. kebaikan. Untukmu ya Allah. Nyambung enggak kira-kira? Makanya Allah tidak nerima. Ditunjuknya lah kepada Nabi. Diarahkan kepada Nabi. Maka berubah kalimat itu. Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Satu, assalamu alaika, keselamatan atas engkau wahai Nabi. Terus assalamu alaika, terus warahmah, kasih sayang. Terus wabarakah, berkah. Terus ayo kita atur wabarakatuh selawat itu thayyibah. Assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ah. warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Berkah kan? Kita kasih Nabi, kita kasih kepada Rasul. Waalaikumsalam. Kata dia tidak, bukan untuk Allah, bukan untuk aku, untuk kamu. Barulah berbunyi assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ternyata semua yang kita persembahkan kepada Allah, semua yang kita persembahkan kepada Rasul itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasul, untuk kita. Kita yang mana? Wa ala ibadillah sholihin. Atas hamba-hamba yang soleh, yaitu hamba-hamba yang sholat sesuai dengan prosedur. Itulah makna at-tahiyat. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala. Syahadat dulu, Pak. Ada dulu. Syahadat dulu ya. Syahadat. Ya. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perlu kecuali Allah. Tapi aku saksikan tidak Allah, melainkan utusan yang namanya Muhammad. Oleh karena itu ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Sebagaimana Ibrahim dan keluarga Ibrahim sudah berhubungan Muhammad. Padahal kita sedang berhadapan dengan Muhammad. Kenapa kita mengatakan kata itu? Karena sebentar lagi kita akan keluar dari sholat. Kita akan off dari sholat. Makanya kita berharap kepada Allah, di luar kelak ya Allah, aku tetaplah bersama Muhammad. Bersama alinya Muhammad. Artinya tetaplah aku bersifat dengan sifat sidik, amanah, dan fatona. Itu. Ditutup dengan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Nah, Pak Charlie, assalamualaikum kanan artinya berikanlah keselamatan kepada golongan kanan. Golongan kanan ini ada di surat Waqiah, Pak. Nah, nanti boleh kita cari ya. Nah, golongan kanan itu orang yang beriman, beramal soleh, orang baik-baik, Pak. Berikanlah keselamatan, kebaikan kepada golongan kanan, Pak. Salah satu di antaranya ayah ibu, keluarga, kawan yang baik-baik, yang memberikan manfaat kepada kita, yang pernah nolong kita. Berikanlah kebaikan kepada mereka. Tapi tidak punya nilai tambah. Karena kita berbuat baik kepada orang hanya karena orang baik ke kita. Yang punya nilai tambah di mana, Pak? Kiri, kanan kiri. Di assalamualaikum ke kiri. Walaupun itu hukumnya sunat. Sunnah. Kalau Bapak sudah assalamualaikum kanan, datu baru assalamualaikum kiri terkentut, selesai, Pak. Sah. Sah sholat, Pak. Tapi assalamualaikum kiri ini dahsyat. Kalau Bapak assalamualaikum kanan itu wajib, tidak dahsyat, Pak. Bapak itu berbuat baik, memberikan keselamatan kepada golongan kanan karena mereka baik ke Bapak. Tapi yang paling dahsyat itu adalah assalamualaikum kiri kepada mereka yang jahat kayak kita, yang tidak suka kayak kita, bajingan, preman. Tetaplah kita memberikan keselamatan kepada mereka. Wah, kami tidak suka, Pak. Dan tidak kami memberikan keselamatan kepada mereka itu. Apalagi agamanya beda dengan kami. Ya kalau tidak kita siapa lagi? Apa arti ud'uhum ila sabili rabbika? Ajaklah mereka pada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah. Itu perintah Tuhan.
disuruh ngajak. Itulah tanda kita memberi keselamatan kepada mereka. Jadi kita tidak. Kalau lah buruk perangainya, oleh itu malas gitu. Ngapu pula ngasih ke dia, banyak ke dia lain. Nah, itu. Bahkan ada ekstrim, ini direkam di video nih. Kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang beda agama, kebanyakan dilarang, haram. Tanpa kita pikirkan lagi bahwa itu adalah doa. Kenapa kita berdoa untuk orang lain supaya mereka itu selamat kok diharamkan? Oke lah, mungkin mereka melihat hadis Nabi yang mereka mungkin beda cara pemahaman yang kita. Oke lah, kita realisasikan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Di sebelah rumah Pak Arif ada agamanya beda, Pak. Suaminya lah sebulan sakit, bininya jual sayur, kontrak rumah lah habis, anaknya lah diusir dari sekolah, duit ada lagi. Kalau Pak Arif membantunya, salahkah kira-kira? Salah tak, Pak? Tidak kan? Obat suaminya sakit diobatkan, kontrak rumahnya habis, walaupun tidak dikasih dipinjamkan duit, anaknya tetap bayar uang sekolah dibayarkan. Salah tak itu, Pak? Itulah wujud keselamatan. Itulah wujud rahmatan lil alamin. Kenapa seketika mengucapkan disalahkan, diharamkan, tapi realisasi dibolehkan? Inilah kadang-kadang kita tidak sampai ke situ pemikiran kita. Ucapan dan doa itu tidak cukup hanya ucapan, tapi direalisasikan. Nah, ini tidak seketika kita memintakan keselamatan untuk mereka, kebenaran mereknya beda, nggak boleh. Tapi actionnya boleh. Padahal tidak satupun doa itu dikabulkan oleh Allah tanpa ada usaha secara real. Gitu, Pak. Jadi itulah makna assalamualaikum kanan, maka berikanlah keselamatan kebaikan kepada golongan kanan. Assalamualaikum kiri, berikanlah keselamatan kepada golongan kiri. Itu diajarkan oleh Allah Rasul dalam sholat kita. Jadi begitu saja dulu Bapak-bapak kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video, karena kami sudah libur 1 pekan kemarin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.